Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini pada pelajaran Al-Quran Hadis, Bapak akan menjelaskan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lis sukun. Tujuan pembelajaran bab ini adalah yang pertama, memahami ketentuan bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lis sukun. Kemudian yang kedua, mempraktekkan bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lis sukun dalam surat pendek pilihan. Baik, kita akan tahu seperti apa penjelasan atau pengertian dari mad iwad tersebut. Mad iwad menurut bahasa, kata iwad berarti pengganti tanwin. Secara istilah, mad iwad berarti mad yang terjadi apabila ada fathah tanwin berada di akhir kalimat atau bertemu tanda wakof. Khusus fathah tanwin yang berada pada huruf ta marbutoh atau tak bulat itu tidak dibaca panjang, ya, karena huruf tersebut berubah menjadi suara ha. Contoh mad iwad yaitu seperti dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1, ya, kemudian Al-Adiyat ayat 1, kemudian surat Al-Insyiqaq ayat 8, dan surat An-Nasr ayat 3. Ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Nah, kalimat dhabha itu ada di akhir kalimatnya ada huruf yang berharokat fathah tanwin. Nah, itu yang digarisbawahi, itu bacaan mad iwad. Kemudian ayat yang kedua dalam Quran surat Al-Insyiqaq itu juga sama, ada kalimat yang bertanda merah, itu adalah contoh bacaan mad iwad. Kemudian yang ketiga, innahu kana tawwaba, ini dalam Quran surat An-Nasr juga sama, ya, ada tanwin fathah di akhir kalimat. Nah, kebetulan ini tidak ada tanda merahnya, tapi itu termasuk bacaan mad iwad. Oke, kita perhatikan bacaan mad iwad ini, dan kita akan sama-sama baca, teman-teman, anak-anak, ya, membaca bareng-bareng ini Quran surat An-Nasr, yang mana di akhir ayat 2 dan 3, ya, ini dua-duanya termasuk contoh bacaan mad iwad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lanjut ke mad layin. Mad layin ini adalah mad yang kedua, ya, yang akan Bapak bahas. Menurut bahasa, kata layin atau lin berarti lunak. Sedangkan menurut istilah, mad layin adalah apabila terdapat huruf berharokat fathah bertemu dengan ya atau waw sukun dalam satu kata. Mad layin dibaca dengan suara lunak atau pelan-pelan. Apabila mad layin berada di akhir ayat, dibaca sepanjang satu alif atau 2 ketukan. Itu pengertian dari mad layin. Kita lihat contohnya seperti apa. Ini beberapa kalimat dari cuplikan ayat, ya. Contohnya dari mad layin. Yang pertama, au ba'dhu yaum. Nah, itu ada kata yang digarisbawahi yaumin. Itu adalah contoh dari mad layin. Kemudian contoh yang kedua, fataba alaih. Nah, itu kalimat alaihi yang digarisbawahi ini adalah contoh mad layin. Contoh lainnya hadzarul maut. Kalimat al-mautnya ini contoh mad layin. Kemudian contoh lain ala aqibai. Nah, kalimat aqibai
itu juga sama. Dan yang terakhir contohnya adalah fataba alaih. Nah, ini semua contoh-contoh ini adalah semua contohnya mad layyin. Silahkan pelajari, bisa anak-anak bisa lihat di surat-surat yang lain. Silahkan dicari adakah contoh yang sama dengan contoh ini. Nah, kalau ada yang sama ciri-cirinya, maka itu dinamakan mad layyin. Nah, kita akan baca dan perhatikan bacaan mad layyin dalam Quran surat Al-Quraish ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, anak-anak silahkan di sini dalam Quran surat An-Nasr, kalian baca dan perhatikan baik-baik kalimat-kalimat mana saja yang menunjukkan bacaan mad layyin. Nah, untuk belajar di rumah silahkan. Kemudian mad yang terakhir yang akan Bapak jelaskan yaitu mad arid lisukun. Menurut bahasa, mad arid lisukun berarti bacaan panjang karena ada sukun. Sedangkan menurut istilah, mad arid lisukun yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf mad yaitu alif, wawu, dan ya yang berada pada akhir ayat atau terdapat tanda wakof. Setelah huruf mad harus ada huruf lain, satu huruf saja. Nah, cara membaca mad arid lisukun ada 3 macam, yaitu boleh dua harokat atau 1 alif, atau boleh 4 atau mungkin sampai 6 harokat, ya, 4 harokat atau 6 harokat. Setara dengan 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Silahkan bebas. Nah, contoh mad arid lisukun seperti ini. Illa khaifin. Nah, itu ada kalimat yang digarisbawahi. Itu adalah contoh dari mad arid disukunnya, khaifin fi. Nah, di situ ada ya mati sebelumnya kasroh, itu mad tabi'i. Setelah bacaan mad ini ada 1 huruf na, dan ini dalam kondisi berhenti. Demikian pula dalam contoh wa rabbukum fa'buduh. Ini juga sama, ya, yang digarisbawahi fa'buduh itu juga contoh mad disukun. Contoh yang lain ghairu musafihin. Kemudian walahum azabun azim. Nah, dan contoh yang lain waliyyu wala nasir. Ini adalah contoh-contoh dari bacaan mad arid lisukun. Silahkan kalian coba belajar memperhatikan definisi dari mad arid lisukun, pahami dan cari contoh-contoh yang sama di dalam Al-Quran. Nah, sekarang coba perhatikan dalam Quran surat Al-Ma'un sekaligus membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, kalian coba baca, ya, kemudian di situ nanti kalian cari mana kalimat-kalimat yang menunjukkan bacaan mad arid lisukun. Perhatikan baik-baik. Oke, setelah 3 pembahasan mad yang sudah tadi Bapak sampaikan, silahkan anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya, boleh dengan komentar, boleh dengan mengirimkan pertanyaan lewat apapun, silahkan. Kalau tidak ada, baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Demikian pembahasan penjelasan dari mad iwad, ya, mad layyin dan juga mad arid lisukun. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan pelajari lagi di rumah. Jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.